Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan hati kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lebih sungguh-sungguh lagi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, di hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, mujizat terjadi sekarang ini. Saya serahkan kepada Pak Koming. Silakan Pak Koming. Mari kita satukan hati sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Bagaimana kami ada malam ini Tuhan, itu satu karunia anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami sampai malam ini Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap bisa fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi beribadah bersama Engkau Tuhan melalui tubuh Kristus ilahi ini Tuhan. Berkati link Zoom ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah sepakat berdoa. Sama-sama kita setuju katakan amin. Shalom semua, selamat malam. Apa kabar semua? Ada sukacita? Ada, amin. Amin ya. Pasti sukacita ya. Hari ini saya diberi kesempatan lagi oleh Ibu Elia Esther yang sudah luar biasa menjadi berkat untuk kita semua ya. Dan saya percaya ini juga saya diundang oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini tema saya adalah mahkota orang Kristen, ya. Terkadang kita nggak ngerti apa sih mahkota ya. Kita ini kan kalau sekolah kan kita pasti akan diberi mahkota juga ya. Kayak seperti kemarin penghabisan sekolah ya, saya dikasih topi gitu ya, topi wisuda ya. Nah itu juga itu satu mahkota. Tetapi ini mahkota ini lain dari yang lain yang nggak bisa diperoleh tanpa Tuhan Yesus. Ya, melalui apa? Ya melalui kita sebagai anak Tuhan yang sudah bukan hanya terpanggil, tapi menjadi orang pilihan. Nah ini yang kita harus raih, kita sebagai anak Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita pikir nggak terpikir oleh fokus kepada mahkota itu. Ya, karena mahkota yang di dunia ini mahkota yang fana. Ya, tapi mahkota yang ada di dalam surga itu mahkota yang abadi. Hari ini saya akan khotbahkan secara singkat 5 mahkota
Yang tadi dikatakan pertama adalah mahkota abadi. Kita buka ayatnya firman Tuhan dulu ya. Kita baca. Tapi sebelumnya saya mau kasih pendahuluan dulu ya. Jangan masuk dulu karena kita kurang mengerti nanti. Apa sih itu mahkota itu ya? Kita lihat di Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5 mengatakan, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, ini kalau kita belum di dalam Tuhan, terkadang kita ini mengetahui ya bumi ini cemar karena penduduknya ya, sebab mereka melanggar undang-undang, ya, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Tetapi hari ini kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, yaitu kita harus memperoleh mahkota yang sudah disediakan oleh kita semua untuk dapat memperolehnya. Memang nggak mudah ya. Ada 5 mahkota yang harus kita dengar malam ini ya. Kita baca di Mazmur 103 ayat 4. Ini pendahuluan lagi ya. Dikatakan Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya Tuhan. Amin. Ya, kita ini terus tuh oleh Tuhan Yesus. Hidup kita dari lubang kubur yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus pegang itu terus. Ya, sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Ya, tadi saya selesai ibadah dari family ministry itu pendetanya ngomong gini, dikira saya masih usianya baru 40-an. Waduh, saya bilang saya udah setengah abad, udah hampir 60 tahun ya. Wah, kita udah tuir, orang bilang ya, udah tua ya. Saya sudah mau punya cucu nanti yang keempat, nanti bulan Agustus saya punya cucu yang keempat ya. Berarti kita udah tua lah. Kita bahkan Mazmur 90 ayat 10 mengatakan manusia bisa hidup 70 tahun. Kalau saya hitung, berarti kita hidup cuma 10 tahun. 10 tahun itu singkat loh. Ya, kita sudah masuk di pertengahan bulan Juni. Ya, berarti tinggal setengah lagi nih nanti kita selesaikan 2022. Masuk lagi tahun yang baru. Ya, usia bisa tambah terus. Rambut bukan tambah hitam ya, tambah putih. Makanya saya hari ini saya cukur nih, saya cepak ini rambut ya. Wow. Saya supaya orang bilang kelihatan lebih muda ya. Tambah ganteng. Saya lebih suka ya. Lebih ganteng ya Pak Rahman. Ya, karena saya memang sukanya rambut pendek karena saya lihat mantu-mantu saya ya, rambutnya cepak semua ya. Wah, saya juga pengen cepak nih. Gimana nih ya? Itu luar biasa ya. Tuhan Yesus bisa membuat kita awet muda ya, asal kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Amin. Ya. Umur boleh tua, tapi semangatnya harus semangat muda. Amin. Ya, jangan kalah sama anak muda ya. Anak muda bersemangat, kita sebagai orang tua juga harus lebih semangat. Amin. Ya. Kita lihat lagi ayat pendahuluannya. Pengkhotbah 7 ayat 1. Ini saya suka nih, Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kadang-kadang manusia kalau dibilang hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, waduh. Ya, maaf kata ya, setiap manusia kan pasti ujung-ujungnya di end ya, di end. Game over orang bilang ya. Meninggal ya. Tapi kita nggak boleh takut karena kalau kita takut, berarti kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21, hidup yang berarti adalah hidup di dalam Tuhan dan mati adalah satu keuntungan. Amin. Ya. Di dalam Alkitab ada 5 mahkota yang harus kita dengar, yang berbeda. Yang orang Kristen harus bisa dapatkan dalam pelayanan kita. Amin. Ya. Siapa yang mau dapat? Coba saya lihat tangan-tangannya yang melambai-melambai. Ayo kita raih ya. Bersama Yesus tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang suka. Semua pasti bisa. Asal kita mau meraihnya, ya. Terus berlari-lari mengejar itu mahkota, ya, supaya kita dapatkan. Kita lihat
Yang pertama, mahkota apa sih? Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25 dan 27 begini. Demikianlah firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ambil kesimpulan dari ayat firman Tuhan, yaitu di ayat yang 25. Ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi tetap untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apa sih mahkota yang abadi? Halo? Mahkota yang abadi itu nggak ada yang bisa tandingi kalau di dalam Tuhan. Karena abadinya itu selamanya. Ya, tidak ada batas waktu. Ya, kita akan memperolehnya itu abadi sepanjang hidup kita. Asal kita mau menjaganya dengan penguasaan diri kita. Ya, bagaimana penguasaan diri kita hari lepas hari? Ya, karena dikatakan tadi ya, penguasaan diri itu penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, jangan lagi kita kata ya, ada penguasaan diri ya, yang dulunya kata ringainya suka panasan ya, suka marah-marah ya. Itu kita harus singkirkan, kita harus buang jauh. Ya, kita harus memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Ya, memiliki penguasaan diri. Ya, dan saya mau katakan dari ayat firman yang kita dengar itu, mahkota abadi adalah diberikan untuk kita yang selalu dapat melatih diri kita untuk pengendalian dan berjuang terus untuk menjadi yang terbaik. Ini nggak mudah. Yang terbaik. Bukan yang baik. Yang terbaik. Kalau yang terbaik berarti yang paling tinggi, yang paling abadi. Ya, yang Anda bisa lakukan tentunya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Ya, kalau kita kan memperoleh kayak petabisan itu kan cuman toga gitu ya. Ya, itu mah cuman untuk manusia dilihat. Tapi kalau ini mahkota yang abadi, yang selamanya dikenang oleh Tuhan. Ya, kita nggak akan dilupakan oleh Tuhan. Siapa yang mau? Coba saya lihat tangan-tangannya. Ayo, kita memperoleh mahkota yang abadi. Ya, yang nggak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan penguasaan diri kita, dapat kita latih. Lambat laun, kita bisa menjadi orang yang panjang sabar. Betul? Ya, saya percaya kalau orang yang panjang sabar pasti hidupnya lebih diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus itu melihat dari surga. Oh, ini orang gimana nih? Masih ada nggak penguasaan diri? Oh, suka marah-marah. Kalau marah-marahnya bisa dikurangi ya masih mending. Kalau tambahin malah lebih cilaka ya. Nggak boleh. Kenapa orang bisa, maaf kata ya, bisa kena hukuman? Karena perkataan yang tidak baik yang keluar dari hati manusia. Sehingga mencoreng nama baik orang. Ya. Sehingga kita terjerat oleh hukum. Ya. Kita masuk penjara. Ya. Karena kita tidak ada penguasaan diri, pengendalian diri kita. Mari kita latih. Terus kita latih. Kita belajar terus. Hari demi hari. Sehingga kita bisa memperoleh mahkota abadi. Karena mahkota abadi itu diberikan untuk kita yang selalu dapat melatih pengendalian diri kita terus-menerus. Dan berjuang terus untuk menjadi yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita pasti akan memperolehnya
mahkota yang abadi, yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Yang kedua, apa mahkota yang kedua? Kita baca dulu ayat firman Tuhannya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19 mengatakan firman Tuhan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Saya ambil kesimpulan dari ayat firman Tuhan 1 Tesalonika 2 ayat 19 mengatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus. Yang kedua adalah mahkota kemegahan, yaitu mahkota kemenangan. Amin. Kita lihat dulu firman Tuhan tambahannya ya. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan, ya, sehingga dia boleh memberikan mahkotanya, yaitu mahkota kemenangan, kemegahan, ya, yang Tuhan mau kita dapat memperolehnya dan juga dapat berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Ya, tetap mengasihi Tuhan. Ya, apapun bentuknya dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu tidak baik, baik itu masalah datang bertubi-tubi, tapi kita tetap pegang teguh di dalam Tuhan Yesus. Karena mahkota kemenangan, mahkota kemegahan itu diberikan untuk kita yang dapat memenangkan orang lain bagi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sudah berapa jiwa yang kita selamatkan Tuhan? Filipi 1 ayat 22, ini kesukaan saya ya. Kesukaan Bapak Ibu juga ya. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Yaitu buah pertobatan. Jangan kita pikir, wah kita dapat memperoleh kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan yang kita dapat meraih jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan juga, untuk diselamatkan. Amin. Ya, jadi jangan bermegah itu karena kita sudah, wah kita sudah anak Tuhan, kita sudah berkemenangan, terus kita nggak peduli dengan sesama kita. Mungkin kita melihat teman-teman kita yang sudah undur meninggalkan kasih Tuhan. Ya, kita harus seperti Tuhan Yesus. Ya, dia tidak mau muridnya dari 12 murid hilang satu, itu Tuhan cari. Gimana dengan kita? Masih adakah teman-teman kita yang belum di dalam Tuhan? Saya rasa pasti percaya ada ya, Bapak Ibu ya. Masih ada nggak sih teman-teman kita yang belum di dalam Tuhan? Masih. Apalagi kalau orang bilang, oh masih banyak Pak. Wah itu berarti pekerjaan kita masih belum selesai. Masih banyak yang harus kita raih, mahkota kemenangan bersama Yesus. Mahkota kemegahan. Ya, jadi jangan bermegah karena dirinya kita, wow sudah dipakai Tuhan, kita sudah luar biasa ya, sehingga kita melupakan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Ini satu bentuk tugas kita, ya. Tuhan memberikan amanat agung buat kita semua. Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Allah, Putra, dan Kudus, dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lihat kasih Tuhan itu seperti itu. Amin. Ayo kita lakukan. Kita bergandengan tangan ya. Gak ada yang sempurna manusia ini. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Apa sih yang kita sombongkan dalam hidup kita? Ya, kalau kita belum memperoleh mahkota kemenangan, kemegahan bersama Yesus. Amin. Ayo. Dan saya percaya tubuh Kristus ilahi akan menjadi berkat kemanapun
Tuhan utus kita kemanapun kita bersatu hati di dalam kasih Tuhan. Saya selalu ingat 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seiat, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah Kudus. Di mana? Di tubuh Kristus inilah ini. Amin. Kita saling memperhatikan teman-teman kita yang tidak hadir. Jangan hanya, oh ini tugasnya Ibu Elia Esther. Jangan. Ini tugas kita semua. Amin. Kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu satu bentuk mahkota kemenangan yang akan kita raih bersama Yesus. Amin. Ada sebuah lagu ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Siapa yang mau memperoleh mahkota kemenangan? Ayo, tampilkan tangannya. Tuhan Yesus lihat dari surga loh. Kita harus meraihnya. Kita pasti bisa. Jangan kalah dengan iklan M150 ya. Kamu bisa. Masa jadi anak Tuhan? Nggak bisa. Jangan kalah ya. Saya juga bisa. Amin. Ya, saya pasti bisa meraihnya. Mahkota kemenangan, mahkota kemegahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang ketiga. Apa ini poin ketiga ya? Kita lihat ayat firman Tuhannya terlebih dahulu. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kita semua ya. Jadi saya ambil poinnya adalah, yang ketiga adalah mahkota kebenaran. Dan pertanyaan buat kita semua, apakah kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu orang yang mencintai firman-Nya. Amin. Yang selalu berpegang kepada firman Tuhan. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Siapa yang rajin baca firman Tuhan dan yang merenungkannya pagi, siang, dan malam. Bahkan Yakobus 1 ayat 22, dan yang melakukannya. Amin. Ayo kita raih mahkota kebenaran. Ya. Yang tidak bisa kita beli dengan uang, kita tebus, kita sogok, nggak bisa. Ya. Kita raih dengan pengorbanan kita. Ya. Perbuatan kita yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan saya. Amin. Amin. Ayo, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Itu adalah mahkota kebenaran yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin. Dan saya percaya orang benar itu pasti baik hidupnya. Maaf kata ya, tapi kalau orang baik belum tentu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lebih baik jadi orang benar. Amin. Coba saya mau lihat siapa yang mau menjadi orang benar. Ayo, jangan, kalau jadi orang benar tuh paling suka lu saya. Kenapa? Kita kalau ujian ya, kalau benar kan pasti diconteknya begini ya. Betul tuh namanya. Tapi kalau disilang, waduh, nggak enak loh. Ya, coba kalau foto kita dipajang tapi disilang, waduh, itu berarti kita salah hidupnya. Tapi kalau diconteng begini, wih, berarti kita ada yang bilang kamu hebat, kamu sukses, kamu betul-betul benar di hadapan. Amin. Ya, memang nggak mudah, tapi kita harus lakukan terus melalui apa?
melalui pengorbanan kita, bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Ya, kalau melayani Tuhan, kalau ada waktu. Mau berdoa, kalau ada waktu. Mau bersekutu dengan Tuhan, kalau ada waktu. Tadi hamba Tuhannya ya, yang di Family Ministry, dia bilang begini, Family Ministry ibadahnya setiap hari. Dan dia tahu, saya selalu sebagai gembala ajakin semua orang. Tapi maaf kata, nggak semua orang bisa mau hadir. Jujur. Ya, di grup kita ini ada 35 orang ya. Tapi yang hadir cuma 15 orang. Yang 20 kemana tuh? Ingat loh firman Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Dan kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong. Tapi firman yang mengatakan seperti demikian. Ya, tapi banyak orang, aduh, ibadah lagi. Entar deh bosen, nggak sempat. Padahal nggak ngapa-ngapain, tidur. Kalau Tuhan lihat dari surga, pasti dia ngomong gini, kasihan deh lo. Ya, jangan mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah sepakat ibadah setiap hari, ibadah. Jadi jangan bilang 2 hari sekali deh, 3 hari sekali deh. Itu namanya nggak sepakat. Itu namanya nggak sungguh-sungguh, main-main. Demikian juga dengan tubuh Kristus ilahi ya. Kalau ibadah Kamis hadir, jangan lihat Ibu Elia Esternya, tapi kita lihat Tuhan Yesus. Betul? Saya katakan demikian terus. Jangan lihat sayanya, jangan gak enak sama saya. Gak enak sama Tuhan yang ngundang. Tuhan Yesus itu sudah menantikan dari surga. Yang hadir siapa nih? Oh, hari ini Pak Rasman hadir. Saya mau memberkati besok. Siapa lagi nih? Ya, oh Ibu Maria. Oh, nanti saya besok mau memberkati nih Ibu Maria. Oh, ada siapa lagi nih? Ya, Ibu, ada Pak Luki ya. Oh, besok saya akan memberkati Pak Luki. Mau nggak kita diberkati oleh Tuhan? Ibadah sungguh-sungguh. Orang yang benar itu orang yang ibadahnya sungguh-sungguh. Ya, kalau ingat Kolose 3 ya, 23 ya. Kalau kita bisa melakukannya itu untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh, yang sejati, yang tulus, pure, murni di hadapan Tuhan. Amin. Kita lihat lagi ayat tambahannya ya. Satu Korintus 13 ayat 3 dan 4. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini yang harus kita jaga juga. Ini adalah mahkota kebenaran. Ya, nggak bisa kita, oh yang ini kasih itu sabar, oh saya nggak bisa jadi orang sama. Kasih itu murah hati, oh saya nggak bisa murah hati. Ia tidak cemburu, oh ini juga saya nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Kalau kita bisa membaca firman Tuhan ini, dan kita juga harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ada amin? Setuju ya dengan saya ya? Ingat loh, suatu saat, 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang terpenting. Iman yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang harus kita sampaikan juga untuk semua orang, untuk dapat memperoleh iman yang sejati, iman yang benar-benar teguh di dalam kasih Tuhan. Ya, terus menerus, bukan
Oh, seminggu ini deh imannya gua naik. Seminggu lagi sabar, santai dulu, rebahan. Nggak ada iman yang seperti itu. Iman itu harus tangguh. Amin. Ya, itu satu mahkota kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang nggak mudah. Ya. Roma 12 ayat 11. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ini satu bentuk loh. Kalau kita ibadah sungguh-sungguh, ini satu bentuk kita melayani pekerjaan Tuhan juga. Kita mendengarkan firman Tuhan, bukan langsung masuk kiri, keluar tembus kanan. Ya, nggak boleh. Masuk kiri, mampatnya di hati. Tanam itu dalam hati dan pikiran kita. Untuk selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya pegang itu selalu Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Amin. Bagaimana dengan tingkah langkah dan perbuatan kita hari ini? Masih tetap selaras dengan firman Tuhan? Ingat loh, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pegang itu. Ya. Jadi jangan sebentar di firman, sebentar di luar firman. Itu berarti kita menyalahi aturan. Ya, kita nggak taat kepada firman. Itu satu bukan kebenaran yang kita lakukan. Kita harus memperoleh mahkota kebenaran ini yang paling sulit. Ya. Harus benar-benar di hadapan Tuhan. Pure. Orang yang hidup benar itu harus, pernah saya katakan di satu judul firman Tuhan, ya, yang harus kita lakukan adalah miliki rasa takut akan Tuhan. Benci terhadap dosa. Itu yang harus kita lakukan. Berhenti berbuat dosa. Nggak mudah ya, tapi kalau bersama Yesus pasti bisa. Kan 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Ayo kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi, nggak ada yang bilang, sebentar hidup di dalam Dia, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tobat umat. Hati-hati, iblis itu selalu, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan semua orang. Tetapi Tuhan Yesus datang, bukan hanya untuk memberi hidup, tapi hidup yang berkelimpahan, yaitu damai sejahtera sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, yang ketiga, mahkota kebenaran harus kita raih di dalam kasih Tuhan. Ya, hidup benar itu emang gak mudah, sulit, tapi harus mau tidak mau kita lakukan. Benar-benar jadi orang benar, yang tidak pernah salah, yang tidak pernah keluar dari firman. Amin. Yang keempat, apa itu mahkota yang keempat? Kita baca dulu Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya tangkap dari ayat firman Tuhan ini, yang keempat adalah mahkota kehidupan. Kita ini masih hidup, kita juga harus memiliki tujuan, kita harus memperoleh mahkota kehidupan di dalam kasih Kristus. Karena mahkota kehidupan itu diberikan kepada kita yang dapat bertahan dalam pencobaan apapun. Masalah belum selesai, datang lagi masalah. Sakit belum sembuh, datang lagi masalah. Siapa yang pernah alami hal seperti itu? Jangan bilang, oh Tuhan, kenapa Engkau mencoba ya? Aduh, ini perkataan yang salah. Tuhan Yesus itu tidak pernah mencobai anaknya. Dia mengasihinya itu tanpa pamrih. Ya, dan dia tidak pernah
pilih-pilih orang untuk mengasihi. Enggak. Semua orang dia kasih. Hitam atau putih, cantik atau ganteng. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 itu satu firman Tuhan yang selalu saya pegang. Jika engkau mengasihi aku, taatilah kepada perintah-perintahku. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita masih mentaati perintah-perintah Tuhan? Untuk kita dapat mengasihi Tuhan terutama dalam hidup kita. Itu adalah mahkota kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Ayo kita memperoleh mahkota kehidupan bersama Yesus. Tentunya bersama Yesus. Tidak ada kata nggak bisa. Pasti bisa. Asal kita mau bertahan dalam segala pencobaan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu pandemi berakhirnya kapan. Bahkan saat ini malah naik lagi ya. Banyak sekarang yang kena COVID lagi. Karena tidak apa? Karena tidak taat. Ya. Saya sudah wanti-wanti buat anak saya juga ya. Karena cucu saya kan masih pada kecil. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ya. Jangan pikirnya mau ke mall, mau jalan-jalan, mau nonton. Itu kita bisa singkirkan. Itu keinginan daging yang sesaat. Ya. Kita harus tetap bertahan hidup. Amin. Ya. Jaga protokol kesehatan. Minum vitamin, olahraga yang baik. Ya. Makanan yang bergizi. Ya. Itu satu mahkota kehidupan juga. Nggak ada yang mau hidup tapi sakit-sakitannya. Nggak ada yang mau hidup masalah datang terus. Tapi kita harus ingat, tangan Tuhan itu nggak akan kurang panjang menolong setiap kita. Dan telinganya itu tidak dia tutup, bahkan dia sendengkan telinganya. Bagi yang Yeremia 33 ayat 3. Bagi yang berseru kepada Tuhan, memanggil namanya Tuhan. Amin. Siapa yang selalu berseru kepada Tuhan? Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan hari ini yang kau masih boleh izinkan. Saya masih hidup, saya masih berjalan, saya masih bernafas, saya masih boleh sehat. Itu yang harus kita lakukan hari lepas hari. Karena hari lepas hari ini kita nggak tahu ya ujungnya di end-nya kita seperti apa. Tapi kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, itu hal-hal yang tak terpahami, Tuhan akan singkapkan bagi kehidupan kita. Amin. Ya, mau nggak kalau Tuhan singkapkan kehidupan kita yang tidak terpahami? Ya, berkat, tiba-tiba orang bisa memberkati kita. Ya, kesehatan yang selalu Tuhan jaga ya. Maaf kata ya, saya selalu bilang gini, jantung yang ada di dalam tubuh kita ini bukan jantungnya kita sendiri loh, tapi jantung hatinya Tuhan juga. Amin. Kita bisa dijaga nggak nih jantung hati kita yang ada di dalam tubuh kita? Harus bisa jaga. Lalu apa? Kehidupan yang selalu bisa menjadi berkat untuk Tuhan. Ya, rendah hati, siap untuk ditegur. Ya, manusia nggak ada yang nggak pernah nggak bersalah, pasti ada salahnya, betul? Ya, kalau kita menegurnya dengan kasih Tuhan, kita harus senang juga. Berarti itu suara Tuhan yang dipakai oleh teman kita untuk menegur. Masih bagus kalau kita masih ditegur dengan kasih Tuhan. Amin. Siapa yang mau memperoleh mahkota kehidupan bersama Yesus? Ayo lambaikan tangannya. Ini aku tuh. Aku harus memperolehnya mahkota kehidupan bersama Engkau.
Amin. Setuju dengan saya? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Poin yang terakhir, yang kelima. Kita lihat firman Tuhannya terlebih dulu ya. Ibrani 2 ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Yang terakhir adalah mahkota kemuliaan. Kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita ini sudah dimuliakan oleh Tuhan. Jaga itu kekudusan dalam hidup. Nggak mudah ya. Kadang-kadang orang nggak menjaga kekudusan malah kudis. Ya. Tapi nggak ada di tubuh Kristus lain, nggak ada yang seperti itu. Ya. Harus kita jaga hidup tetap kudus. Kulus. Seperti merpati. Ya. Kita lihat lagi firman Tuhannya di 1 Petrus 5 ayat 4 dan 6. Ayat 4 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 6. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Tuhan. Amin. Mahkota kemuliaan itu diberikan kepada kita yang tetap rajin dan setia untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Seperti Ibu Elia Esther ya. Dia sedang mengembalakan kita loh. Kita menyadari nggak? Kita harus menyadari itu. Ya, Gembala Agung kita yaitu Tuhan Yesus. Tapi di tubuh Kristus ilahi siapa yang mengembalakan kita? Ibu Elia Esther. Dan tentunya kita harus tunduk pada otoritasnya Tuhan. Kita harus juga tunduk kepada menghormati Ibu Elia Esther sebagai hambanya. Kita ini semua juga masih belajar loh, masih diproses oleh Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa harus menyombongkan diri. Lu belum tahu gue siapa. Duh, jangan deh seperti itu. Buang itu kesombongan, kecongkakan. Tuhan nggak suka itu. Ya, banyak orang hidupnya mau mencari popularitas, terus mau mencari jabatan yang banyak. Ya, udah depan PDT, insinyur, doktor, ya. Terus nama kita, terus belakangnya lagi MTH, STH. Waduh, saya tambahin lagi. STLR nanti di belakangnya. Saking kebanyakan, ya. Nggak boleh kita sombong dengan hal seperti itu. Di saat mata nih, di saat air menutup mata, di batu nisan, itu titel kita nggak disebut. Yang disebutnya juga rest and peace. Nama kita langsung. Ya, nggak ada embel-embelnya sampai STH, STLR, Osdoger, di belakang semua ya. Ditambahin, nggak ada gunanya itu semua. Tapi kalau kita bisa memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan kemauan kita untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, ya, menjadi orang yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Itu satu hadiah yang terbesar yang nggak bisa dilihat, dinilai orang-orang, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menilai kemuliaan itu yang kita bisa lakukan bersama di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, kita harus bisa sebagai penutup Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Ayo, kita bergandengan tangan ya. Kita sepakat. Kita berdoa terus. Memuji, menyembah. Dengan apa yang kita bisa. Persembahkan yang terbaik. Tubuh yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya masih belajar. Saya bukan orang yang hebat sekolah. Ya, saya dulu orang bodoh. Bahkan saya orang yang terbuang. Tapi Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tapi justru aku datang mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Bertobat. Amin. Ayo, kita lakukan tugas yang mulia ini. Bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus. Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi ingat, ada 5 mahkota. Ada yang ingat? Yang pertama adalah mahkota apa? Halo? Mahkota yang abadi. Ingat ya, diberikan untuk kita yang selalu melatih pengendalian diri kita dan terus berjuang, terus untuk menjadi yang terbaik. Yang Anda bisa lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mahkota kemenangan, kemegahan. Yaitu yang diberikan untuk kita yang dapat memenangkan orang lain bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu diberikan kepada kita yang merindukan kedatangannya Tuhan. Yang kedua kali. Tetap merindukan kedatangannya. Dan yang keempat, mahkota kehidupan diberikan kepada kita yang dapat bertahan dalam pencobaan apapun. Masalah yang kita alami. Kita pasti akan keluar. Ingat loh, ada waktunya. Ya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, ingat ada sebuah lagu kan? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan bersayang. Dan yang kelima, mahkota kemuliaan. Ya, yang harus kita peroleh. Karena itu, mahkota kemuliaan itu diberikan kepada kita yang tetap rajin dan setia untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Bu Eliester mengembalakan kita, dan kita mengembalakan siapa? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum menerima kasih Tuhan Yesus. Kita ceritakan kabar sukacita, kabar baik tentang keselamatan, sehingga orang itu juga boleh datang kepada Yesus, akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau yang selalu bekerja, Engkau yang selalu memberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami sungguh diteguhkan oleh iman tetap percayaannya kepada Engkau saja ya Tuhan. Berkati tubuh Kristus ilahi itu yang digembalakan oleh Ibu Eliester bersama Pak Lasman juga teman-teman yang lain yang sudah hadir. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah lewatkan apa yang kami dengar di dalam firman-Mu sebagai nasihat untuk kami dapat melakukannya bersama-sama. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Berkati terus Tuhan, Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilurnya, dipulihkan, dan mujizat-Mu Kau nyatakan. Berkati setiap kami yang putus harapan, yang mungkin tidak di jalan keluar, mengalami hal-hal yang tidak enak, jalan buntu. Tuhan pasti buka jalan. Kau bukakan tikap-tikap langit. Kau curahkan berkat untuk kami dapat menerimanya. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang sudah berdoa, sama-sama kita mengucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Bingo firman-Nya ya. Terima kasih, Bu Elias. Ya, tentang mahkota ya, 5 mahkota orang Kristen. Nah, ini yang harus kita raih ya. Puji Tuhan, firman-Nya luar biasa tentang bicara tentang mahkota. Nah, kita ini ada mahkota yang mana nih? Ya, kita harus lengkapi yang tadi katakan 5 mahkota ya, Pak. Inilah yang harus kita lengkapi. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur bicara tentang mahkota ini, kita harus mengerti arti hidup ini. Apa sih yang kita kejar saat ini? Yaitu satu, ya, mahkota abadi, kekal selamanya nanti kita di surga. Itu yang kita kejar, ya. Nah, ini, tapi ya ada harga yang harus dibayar. Bagaimana hidup kita untuk abadi. Nah, kemudian yang kedua, mahkota apa? Kemegahan. Yang tadi Hamaja katakan ya, kita bermegah karena Tuhan, mengenal Tuhan ya, bukan bermegah karena kita punya apa, ini dan itu, enggak ada. Amin. Ya, jadi betul tadi. Koming katakan kita bermegah itu karena Tuhan, ya. Kita mengenal Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Ketiga dikatakan apa? Mahkota kebenaran. Kalau hidup kita benar, ada mahkota. Luar biasa ya. Janjinya itu iya dan amin. Karena itulah yang Tuhan mau. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena orang dilahirkan itu banyak orang yang nggak benar, betul nggak? Ya. Nah, inilah untuk berlomba di dalam kebenaran ini. Kalau kita menang, dapat mahkota kebenaran. Siapa yang menilik ini? Tuhan sendiri. Luar biasa ya. Ini mahkota kebenaran ini luar biasa untuk kita mengubahkan menjadi ciptaan yang baru yang tadi katakan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya itu yang baru sudah datang. Nah, kalau sudah datang, apakah masih menengok ke belakang? Ini ya, yang harus kita waspadai dan harus kita jagai. Puji Tuhan ya. Yang keempat dikatakan apa? Mahkota kehidupan. Ada kehidupan hidup kita ini ya. Tidak ada kematian. Inilah yang disampaikan tadi. Ada mahkota kehidupan. Kita selalu hidup jadi berkat, jadi saksi ya. Nah, ini kita hidup di dalam segala hal, tidak ada mandek, tidak ada apa? Kematian, tetapi menjadi hidup. Kalau kita hidup ini kita berguna ya bagi semua orang, berguna untuk digunakan. Kalau saat ini kita misalkan punya alat apa? Kipas angin ya. Kalau hidup kan bisa berguna, betul? Untuk ngipasin kita, panas. Tapi coba kalau bendanya mati, nggak berguna. Dibuang sih iya. Nah, inilah pentingnya kita ada kehidupan di dalam roh kita, ada kehidupan ya, harus ada roh yang menyala-nyala. Luar biasa ya buat kemingguan. Ini bisa tentang mahkota. Yang kelima dikatakan apa? Ada mahkota kemuliaan. Inilah yang Tuhan berikan, mahkota kemuliaan yang dipakaikan mahkota di atas kepala kita ini yang apa? Dikatakan satu kemenangan ini yang kita raih, ada mahkota. Ya, siapa yang memberikan mahkota itu? Tuhan sendiri yang memberikannya. Luar biasa ya kemingguan firman-Nya. Inilah yang harus kita pelajari di dalam mahkota ini. Ada 5 mahkota ini. Di mana di antara 5 mahkota ini? Apakah kita sudah mengeraminya 5 mahkota ini? Mari saat ini kita masuk lebih dan lebih lagi. Sebelum Tuhan datang, saya percaya janjinya akan digenapi sehingga mendapatkan mahkota kemuliaan. Luar biasa Komingwan. Tuhan Yesus memberkati Komingwan. Ya, silakan Pak Rasman. Sebelumnya kita angkat satu pujian Pak Rasman. Ya. Silakan. Ku mau seperti Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalan. Dalam segenap jalanku,
ya memuliakan Tuhan terus ya. Di sini kita harus seperti segambar seperti Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki ya. Mari. Terima kasih buat kemingguan ya. Tuhan memberkati di dalam firman yang luar biasa tentang mahkota. Ya, kita diberkati semuanya. Amin, saudara. Sudah diberkati, amin. Saya percaya sudah diberkati. Ya, inilah ending akhir mengejar Tuhan adalah mahkota kemuliaan yang harus kita raih. Ya, kenapa dikatakan ada mahkota kemuliaan? Itu endingnya kita dapat bertanding dalam dunia ini, sehingga yang tadi dilengkapi 5 mahkota, endingnya ada kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Luar biasa ya. Nah ini, puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi saya nanti lempar dulu saat ini kepada siapa nih? Ya, Ibu Nuriana mau bersaksi? Ada yang mau disaksikan enggak? Mana suaranya? Bu Nuriana? Dibuka, Bu, suaranya tuh. Dibuka ya, moodnya Ya, dibuka dia ya. baru bergabung, Bu. Baru Baru bergabung bergabung dibuka dia. ya. Dari Kulhosana dia. Ya. Hmm. Ada yang mau Silakan disaksikan tuh. enggak, Bu Nuriana? Sama Luther enggak, Bu Nuriana? Gimana Puji suaranya? Tuhan. Oh, udah. Ya, oke. Puji Kedengeran. Tuhan. Silakan. Ada yang mau disaksikan? Bersaksi sedikit, Bu. Ya, silakan. Shalom. Halo. Shalom semuanya. Ya, salam. Selamat malam. Malam. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita diberkati oleh firman yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Komingguan. Ya, terima kasih atas firman-Nya. Kita terberkati dan mendapat mahkota kemuliaan dan kehidupan dan yang lainnya. Puji Tuhan, saat ini saya boleh hadir bersama dengan tubuh Kristus Ilahi oleh Ibu Evangelis Elia Esther. Puji Tuhan, oleh karena bimbingan pendeta, ada Ibu Gembala Astati ataupun Kimlan. Pada saat ini saya bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan, dan saya bersaksi juga karena kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Selama ini banyak masalah-masalah kita hadapin, masalah-masalah silih ganti dalam kehidupan kita, khususnya saya sakit penyakit, udah namanya nggak ada yang lulus ya, tapi karena berkat Tuhan, apapun yang kita alami, jika kita mengandalkan Tuhan, dalam nama Yesus kita beroleh kehidupan dan beroleh nikmat yang luar biasa. Dan saya bersaksi pada hari itu saya banyak penyakit, sakit penyakit. Saya bingung gimana ini ke Bu Astati, saya bilang, Bu Astati sakit lambung kronis, udah itu nggak bisa jalan, udah itu asam urat tinggi. Aduh, Ibu Nur sakit melulu. Tapi ya itulah Tuhan izinkan semuanya. Dan juga Tuhan izinkan dapat kesembuhan dari Tuhan juga. Puji Tuhan karena iman kita tetap tertuju dan kita bersyukur dan kita benar-benar menerima hadirat Tuhan dan jamaah Tuhan, dan saya boleh sembuh oleh karena mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Haleluya. Itulah kesaksian saya, dalam nama Tuhan Yesus saya boleh pulih dan boleh sembuh, dan saya boleh bersukacita dan damai sejahtera bersama keluarga tubuh Kristus Ilahi berada di di kul ini. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya teman-teman. Puji Tuhan dan selamat malam. Malam. Ya, puji Tuhan ya buat Ibu Nuriana ya. Mujizat Tuhan. Memang kesembuhan itulah dokter di atas saya, dokter Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan. Nah, jadi kita tidak menyesal mencari mengejar Tuhan karena Tuhan mengadakan mujizatnya, kesembuhan. Puji Tuhan ya. Ya, mungkin ada yang lagi yang mau bersaksi kali ya. Buat Pak Budi? Oh, tidak. Ya, buat Bu ini, Ibu Astati yang bersaksi? Ada kesaksian?
Tiap hari kita menyaksikan kebaikan Tuhan, Bu. Tiap Amin. hari Tuhan tuh baik sekali. Ya, makanya hari ini juga tadi ya tanpa Roh Kudus kan saya bilang kita nggak mampu. Sama Roh Kudus yang bisa hadir di tubuh Kristus ilahi. Kalau secara daging seperti tadi Pak Pendeta Kominwan udah senderan tidur aja capek. Kalau diturutin daging tuh begitu Bu, bener. Tapi kita mau Roh Kudus, kita hilangkan kedagingan kita biar kita hidup dengan Roh supaya kita semangat. Tadi kita sama Ibu Nuriana habis ikut itu biasa kan kalau hari ini kan Rabu sebenarnya. Tapi tadi karena diganti Kamis ya kita ikut jam 4 sampai mau jam 6-an lewat tuh. Oh saya bilang nggak apa-apa kita siap-siap biarpun kita tetap ikut tubuh Kristus ilahi. Kalau bisa kita nggak kemana-mana kita di rumah ikut. Ya benar tadi Komingwan bilang mendingan kita ikut. Emang kan nggak kemana-mana kita nggak pergi cuma di rumah. Kita ikut ibadah cari Tuhan terus kejar. Karena saya sama Ibu Elia Esther itu bukan main. Dulu saya kerja Yesus. Akhirnya saya terima kemenangan. Ibu Elia Esther tahu kan? Ya. Satu hari bisa berapa kali ibadah. Sama Ibu Elia Esther saya ikutin terus. Ayo Bu, tanya Ibu Elia ya Bu. Ya, sampai malam ya Bu, larut malam. Kita bukan jalan-jalan kemana-mana. Cari Tuhan. Sampai amin. bukan main. Kita terima kemenangan seperti tadi mahkota. Kita terima semuanya pasti mahkota abadi kita terima. Kemenangan, kebenaran, kehidupan, ya, terus kemuliaan, pasti kita terima semua. Kata Komingwan ini ada 5, pasti kita bisa terima. Tapi kita bukan gagah kita sendiri, tapi ada Roh Kudus yang mampukan kita. Kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita bersama Tuhan Yesus. Kan tadi ada lagunya bersama Yesus kita lakukan perkara. Roh Kudus yang menuntun kita. Puji Tuhan ya. Hari ini firman-Nya luar biasa. Komingwan itu saya dengar tadi, aduh setiap dia baca bukan main, memang benar. Bergaul karib dengan firman Tuhan, setiap hari merenungkan firman ini luar biasa. Cepat sekali, memang benar. Saya tuh belum ada apa-apanya lihat Komingwan, waduh cepet banget. Saya juga mau belajar Tuhan, pingin biar kita juga bisa seperti Ibu Elia Esther juga. Wah semuanya tuh luar biasa banget ya. Firman-Nya udah kayak aduh mau belajar. Memang kita harus belajar, kita semua belajar ya. Biar kita juga semua seperti Kristus ya. Amin. Jadi saya alamin Bu hari-hari tuh. Jadi dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Jadi saya menyaksikan setiap kalau Ibu Elia Esther Wastati ada kesaksian, saya mau menyaksikan terus kebaikan. Setiap hari kok saya merasakan kebaikan Tuhan. Jadi sayang ya kalau nggak disaksikan begitu. Jadi benar. Waktu kemarin kan hujan besar Bu di rumah. Kan hujan ya, pasti ketahui Ibu Elia juga kalau nah udah gitu, waduh, pas saya lihat tembok saya netes kan merembes ya Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan Yesus, tolong ya. Jangan sampai hujan besar, boleh hujan hanya ini kecil aja, jangan sampai kalau hujan besar saya kan bukan apa bocor gitu kan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan berhenti. Nggak apa-apa dah kalau lagi hujan besar. Kalau ada suami kan biar bisa dilihat, dia lihat sendiri. Tapi kalau ada saya aja, kan maklum anak-anak yang belum pada pulang kan, yang kuliah, yang bekerja gitu. Ya, tapi puji Tuhan ya, hujannya berhenti Bu Elia. Semua. Mujizat, ya. Itulah. Jadi kita cuma ngomong aja kayak bapak sama anak, Pak, Pi minta ini. Nah kita juga sama Tuhan Yesus begitu. Kita cuma minta Tuhan, hujannya berhenti ya. Aduh, kalau Suji kan udah tahu rumah saya gimana kalau hujan besar. Tapi ya puji Tuhan ya. Iya. Akhirnya hujannya berhenti. Ya memang udah dibenerin Bu Elia, nggak tahu namanya kita tetanggaan sama sebelah diketok-ketok mungkin rembes lagi. Ya tapi ya kita bersyukur aja. Puji Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kita. Yang tadi seperti firman-Nya harus ada kasih, karena Allah kita kasih. Gitu. Semua harus kita iniin semuanya di dalam kehidupan. Ada penguasaan diri semuanya. Yang seperti kita juga harus rajin setia gembalakan domba-dombanya. Ya seperti saya kan besok di Kulhosana ya. Saya sering manggil Ibu Elia, yuk Ibu Elia datang kalau bisa hadir gitu. Gembalakan juga. Puji Tuhan ya. Semua itu karena Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bu Elia dan semuanya. Semuanya Tuhan Yesus memberkati ya semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
Bu Kimlan, saya ini sebetulnya lagi nggak ada di Jakarta. Saya ini Oh, lagi di di luar mana? kota. Oh, Saya lagi di luar kota, soalnya kalau sampai Jakarta nih, saya habis pelayanan ya. di mana, Saya Bu? belum sempat habis dari Tasikmalaya, ya. Oh, iya, iya. Dari Tasikmalaya terus ke Bandung, ya gitu. Hmm. Memang pelayanan saya ini ada beberapa tempat di Bandung yang saya layani, maka saya pikir, wah ini Coming One ini lagi tugas ya, saya usahakan tetap ada Zoom, kata saya pikir nggak bisa digagalin. Jadi puji Tuhan ini saya belum sampai di Jakarta, masih di luar kota. Jadi saya nggak tahu, Bu Kim bilang hujan juga saya nggak tahu karena Oh iya, saya nggak nggak ada di tahu, Jakarta betul. gitu ya. Nah ini, jadi puji Tuhan ya, kita bisa ketemu. Nah inilah jadi kemurahan Tuhan ya buat Bu Kimlan, juga nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Di mana kita haus, makanya Bu Kimlan suka minta saya hadir, bukannya hadir, saya itu kadang-kadang lagi di jalan, Bu Kimlan, saya lagi di Serpong, lagi di mana, nggak bisa ikut gitu. Jadi apa tuh kadang-kadang udah capek gitu ya. Lo nanti kita mesti nyiapin yang di rumah gitu, pulang ke rumah tuh kata saya tuh. Itulah dia. Makanya kalau kayak Coming One ini bisa tiap hari itu luar biasa gitu ya. Buat saya itu nggak bisa Coming One, ngikutin tiap hari itu nggak bisa terus terang. Tugas saya juga banyak gitu. Jadi sudahlah Tuhan tahu saya aja, gitu aja jadinya saya berserah sama Tuhan ya, luar biasa. Amin. Ya mungkin saya minta untuk bersaksi juga kali Pak Luski mau bersaksi, Pak Luski? Oh tidak dulu ya, Pak Rasman mau bersaksi, Pak Rasman. Ayo bersaksi Pak Rasman. Didenda kalau nggak bersaksi. Haleluya. Nanti aja. Ada kesaksian Anda? Yang lain dulu, yang lain. Yang lain dulu. Coming One, ingat Coming One, ini kata yang lain dulu, berarti ada kesaksian ya. Nah, ditagi nih. Pak Rasman. Suji, Bu, Suji. Iya, iya. Buat Suji mungkin. Suji ada kesaksian? Silakan. Banyak dia kesaksiannya, Bu. Ya, Tuhan selalu baik setiap hari seperti yang Bu Kimlan bilang, Tuhan selalu baik. Setiap hari ada kesaksian, ada kebaikan-kebaikan yang yang saya rasakan dari Tuhan, itu pasti. Amin. Iya. Dulu dia benci banget, Bu, sama Tuhan Yesus. Sekarang cinta luar biasa itu, bukan main, Bu. Biasa memang ya, kalau Tuhan Yesus selalu pertamanya disakiti. Udahnya kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan itu luar biasa dia sekarang itu, Bu. Lihat Tuhan pakai dia. Puji Dia Tuhan, cinta ya. banget sama Tuhan Yesus. Iya. Boleh satu orang selamat, sisi keluarganya diselamatkan tuh. Iya, puji Tuhan buat Suci ya. Tuhan Yesus Iya. selalu baik ya. Sampai Amin. Tuhan datang tetap setia. Amin. Puji Amin. Tuhan. Iya. Saya mungkin minta untuk kesaksian kali, saya minta Pak Derikson. Boleh bersaksi Pak Derikson? Pak Derikson. Ya, shalom. Saya mungkin hanya bernyanyi saja untuk semuanya silakan. sesuai dengan firman Tuhan ya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali
Yesus, sepanjang hidupku lewati tanah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa berharga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan bagiku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, 5 mahkota. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, Dalam luar biasa. Ya, ya digenapi dengan pujiannya, ya, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, kita harus terus bertanding, mempersiapkan untuk mendapatkan mahkota. Ya, ini yang janjinya Tuhan. Tidak mudah, tapi kalau kita tekunin, setia dan melakukannya, seperti tadi katakan Yohanes 14 ayat 15, melakukan perintah Tuhan, maka saya percaya ada upah yang disediakan sama Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Amin ya. Puji Tuhan. Ya, saya minta yang bersaksian siapa nih saat ini? Pak Budi mau bersaksi? Tidak. Ya, mungkin Pak Rasman ya. Pak Rasman silahkan bersaksi. Udah tadi. Tadi bukan udah dong, tadi cuma bicara doang. Nanti Ibu. Ada kesaksian belum? Ya. Nanti. Oke, ya puji Tuhan, saya aja yang bersaksi. Saya tadi bisa melayani dari kemarin ya di luar kota. Ada orang yang dikerjain sama orang dikerjain pakai kuasa kegelapan. Ya, terus waktu saya doa di satu tempat itu, saya dikasih lihat ada roh. Roh itu yang memang mau memperdaya yang punya rumah itu, memperdaya seluruh kehidupannya dia. Puji Tuhan ya, Tuhan bongkar semuanya, akhirnya Roh Kudus bekerja, akhirnya tempat itu dibersihkan, ya, sehingga saya lihat orang itu juga, saya bukan berwujud orang, tapi ada yang namplok di badan dia. Saya bilang itu bukan kamu, saya bilang ini ada yang sesuatu di badanmu yang ngikutin. Dia bingung, dah apa sih? Saya lihat lain, kata saya. Nah, waktu saya diurapi, saya kasih perjamuan kudus, saya doa, saya tangkingin semuanya. Saya dilihatin roh-roh itu. Puji Tuhan, ya. Dia kembali, wajah dia, dan kemudian terus rumah bersih, sesuatu yang terjadi besoknya langsung wujud bukti nyata bahwa Tuhan bekerja sehingga dia dikembalikan segala sesuatunya. Itu luar biasa. Jadi saya memang
tepat waktu datang itu memang udah Tuhan atur semuanya ya. Jadi semua Tuhan atur, terus kemudian keluar kota, saya pergi juga ke sana, ke Tasik juga, bisa melayani juga, timingnya tepat waktu juga. Ya, jadi bukan karena apa saya pengen cepat pulang, karena memang banyak harus kita layani. Ya, nah di sini. Jadi saya lihat Tuhan luar biasa, saya bilang tuh ya. Memang ada harga yang harus dibayar, benar ya tadi. Bagaimana kita mau mendapatkan mahkota? Memang ada harga yang harus dibayar, ya. Ada harga yang harus dibayar asal kita mau. Nah, disinilah saya lihat di sini. Tuhan terima kasih semuanya. Waktu itu ada serangan juga. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan pulihkan, saya dikasih lihat seperti ada sesuatu roh yang menguasai rumah itu, saya bersihkan rumah itu ya. Kenapa? Karena itulah kalau kita tidak berjaga-jaga pada akhir zaman ini memang serem juga ya. Ada musuh yang tidak kelihatan. Nah ini, ada musuh yang tidak kelihatan sama sekali. Tapi bagaimana tuh diperanginya? Libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berdaulat dan berkuasa untuk memerangi roh-roh itu, roh-roh jahat. Bukan kita yang berperang, tapi pasukan malaikat yang berperang. Yang penting kita taat dan melakukan ke satu A, ke satu B, ke satu C, ke tempat dimanapun yang Tuhan utus. Kita lakukan dengan ketulusan. Kita melakukannya. Amin. Saudara, makanya mungkin saudara kaget ya. Dikiranya saya ada di rumah di Jakarta. Tidak, saya masih di luar kota, saudara. Saya masih di luar kota. Saya ingat ini ada jadwalnya Komingon ya. Gimana makanya yang satu saya diliburkan karena memang saya lagi menuju perjalanan untuk keluar kota juga. Jadi saya pikir liburkan, maka ini saya pikir nggak bisa nih Komingon sudah dijadwal. Saya pikir oke deh, saya Tuhan beri saya kekuatan. Terus sebetulnya saya ngantuk capek sekali ya. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Saya bilang, puji Tuhan. Saat ini ada bersama saudara ya. Inilah jadi dukung doa terus saya untuk jadi kuat ya karena ada beberapa yang harus saya layani lagi. Nah ini ya, jadi bersyukur saudara ya tentang mahkota ini. Jadi payah kita tidak sia-sia. Tadi janjinya Komingon ya ada upah yang Tuhan sediakan itu 5 mahkota ini. Yang satu salah satu Tuhan katakan apa? Mahkota abadi. Abadi itu bakal kekal selamanya kita di surga. Ya, yang kedua dikatakan apa? Mahkota kemegahan. Kita bermegah karena Tuhan mengenal kita. Bermegah nama kita tercatat di surga. Amin. Nah, di sini kita bermegahnya ya. Yang ketiga dikatakan mahkota kebenaran. Kalau hidup benar, nggak usah takut yang tadi dikatakan ada COVID yang baru. Betul, dikatakan ada varian 4, 5, 6. Ya ampun Tuhan, apalagi nih. Ada mulai lagi virus mulai bermunculan. Memang di kota-kota ini udah mulai lagi bunyi sirine itu. Ngiung, ngiung, ngiung. Waduh, kata saya ini apalagi, saya pikir gitu ya. Nah, di sini tapi saudara jangan takut. Amin. Kalau kita benar, pasti dilindungi sama Tuhan. Yang penting ikuti protokol pemerintah. Ya, pakai masker, jaga jarak. Amin. Cuci tangan kalau pulang dari rumah. Itu udah cukup. Makan vitamin, jaga kesehatan. Itu luar biasa ya. Nah, ini. Terus kemudian dikatakan apa? Ada mahkota kehidupan. Kita akan hidup terus. Mungkin yang lain lemah, yang lain mungkin udah pasrah. Tapi kita ada kehidupan. Kenapa? Karena kita dipegang terus sama Tuhan. Kita terus melekat sama Tuhan. Tadi katakan Komingon, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Nah, di sini, di mana ada hambatan kalau kita berseru, saya percaya. Ada potong yang ajaib. Amin. Ya. Yang kelima dikatakan apa? Ada mahkota kemuliaan. Dimuliakan sama siapa? Bukan sama hamba Tuhan, atau siapapun tidak. Tuhan yang memuliakan kita. Amin. Kalau kita memang 5 paket ini ada bersama kita. Amin. Ya, yang tadi Komingon katakan ada mahkota kemuliaan hidup kita ini. Ya, jangan heran kalau kita digesek-gesek ya. Kalau kita yang benar ya dikatain ya, diusik, mengucap syukur. Amin saudara ya. Jangan sampai kayak orang seorang sudah meninggal dikatain yang negatif. Aduh, orangnya mah sudah di surga tapi dikatain ada di neraka. Aduh Tuhan, kata saya ini orang kok masih ada seperti itu ya. Jadi puji Tuhan kalau kita tidak kena ragi, kalau kita tidak terpengaruh, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, abaikan yang negatif, fokuslah kepada Tuhan, maka ada kemenangan. Amin saudara ya. Jadi ini aja yang saya syukuri untuk Komingon juga. Terima kasih Komingon
yang setia terus ya, menyampaikan firman dengan roh yang menyala-nyala luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan pelayanannya. Salam buat keluarga juga. Ya, nanti saya minta doa syafaat, saya minta Pak Luski doa syafaat ya. Pak Rasman boleh angkat satu pujian, nanti langsungkan dengan doa syafaat, nanti doa berkat, coming one ya. Silakan. Bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidup anugerah-Mu beserta di setiap langkah memuji-Mu. Bersyukur padamu, sebab kasih setiamu di dalam hidup anugerah-Mu beserta di setiap langkah Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang telah memanggil kami dengan persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa yang setia. Dan Engkau menyuruh kami dan untuk mendekat, untuk diam di pelataran-Mu dan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menikmati segala apa yang baik yang daripada-Mu Tuhan. Dan keagungan-Mu Tuhan meliputi segenap langit dan bumi pun penuh puji-pujian kepada-Mu Tuhan. Maka dari itu tahdirnya kami memuji menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan Bapa kami yang hidup. Engkau yang menjadikan bumi dan kekuatan-Mu, menegakkan dunia dan kebijaksanaan-Mu, membentangkan langit dan akal budi-Mu Tuhan. Dan Engkau yang berpakaian kemegahan dan berikat pinggang kekuatan, punya-Mu langit, bumi, dunia, serta isinya Engkau yang mendasarinya Tuhan. Dan di malam hari ini juga Tuhan, segala puji syukur yang hanya kami tinggikan buat Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan dari saat ini juga kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Ko Mingguan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan yang kami dengar yang pada hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Di mana nantinya Tuhan kami akan juga meraih mahkota abadi Tuhan, mahkota kemenangan, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan Tuhan, dan mahkota kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus dan khususnya buat Bapak Koh Mingguan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai dia Tuhan di dalam keluarganya juga Tuhan, di dalam juga pelayanannya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk kegiatan malam ini juga Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau berkati pelayan-pelayan kami di pelayan-pelayan-Mu di Zoom ini Tuhan, dalam setiap kebaktian-Mu ini Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus berkati dari setiap mereka Tuhan, dan Engkau memberikan mereka kekuatan iman yang baik Tuhan, supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini Tuhan, baik itu juga pemain musik Tuhan, worship leader Tuhan, dan juga doa koordinator Tuhan dan host daripada Zoom ini Tuhan, dan biarlah semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan supaya juga kegiatan-kegiatan ini Tuhan kiranya Engkau memberikan kelancaran dalam setiap ibadah-ibadah ke Zoom ini Tuhan di tubuh Kristus ilahi Tuhan, supaya pelayan-pelayan-Mu yang bertugas di tempat ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu sungguh luar biasa sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik juga Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kedepannya Tuhan, untuk kegiatan Zoom di tubuh Kristus ilahi ini Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Engkau sertai Tuhan sehingga dalam kegiatan ini juga dapat menjangkau banyak orang Tuhan, dan menjadi bagian dalam pemberitaan firman-Mu sampai ke ujung dunia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan baik itu Ibu Elia, Bapak Rasman, Bapak Derikson Tuhan,
dan Ibu Natania, Ibu Nuriana, Ibu Maria, dan Bapak Budianto, Bapak Helmin, dan Ibu Astati Tuhan, kiranya Engkau berkati juga Tuhan Yesus Kristus. Dan jika saat ini juga mereka dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau jamah segala penyakitnya Tuhan, dan Engkau memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan-persoalan di masa pandemi ini juga Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik buat mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan di dalam pandemi ini juga Tuhan memberikan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan bagi yang juga pensiun Tuhan, kiranya Tuhan dapat mengisi hari-hari mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan khususnya Tuhan juga Tuhan untuk anak-anak kami juga dan cucu-cucu kami Tuhan yang sedang sekolah ya dari baik itu dari SD sampai mahasiswa Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan juga baru-baru ini juga Tuhan baru pembagian rapot juga Tuhan Yesus Kristus, dan sebentar lagi anak-anak juga akan menghadapi liburan juga Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau sertai Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini juga Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom untuk Indonesia Tuhan. Dan Tuhan kiranya Tuhan memberkati negeri ini Tuhan Yesus Kristus yang dilanda pandemi ini, yang sekarang ini menaik kembali Tuhan pandemi ini Tuhan, COVID ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tutup buku kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan terhindar dari segala virus-virus corona Tuhan, baik itu varian baru dan virus-virus yang lainnya yang berbahaya Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, sehingga roda perekonomian di Indonesia Tuhan dapat berjalan dengan normal kembali Tuhan. Baik itu juga di bidang hukum Tuhan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang pariwisata Tuhan, semua berjalan dengan baik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya Tuhan ada belas kasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus atas bangsa ini Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, dan Engkau juga berkati Bapak Gubernur, jajaran pemerintahan dari kota sampai ke desa Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tanggung jawabnya juga dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan segala permohonan-permohonan kami Tuhan terjadi atas kehendak-Mu Tuhan, bukan atas kehendak kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya sekali Engkau mendengar doa kami ini, Engkau sempurnakan, Engkau telah memberkati kami, dan kami telah memperoleh berkat daripada-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa dan kasih sayang Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan apapun yang dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan, dan perkenanan Tuhan selalu ada sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Komihwa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Elia. Pak Rasman, terima kasih. Thank you. Ya, Bu Susan. Ya, selamat Ada Rikson, malam, istirahat. Maria, Suji, Mariana, Mariana. Maria, Bu Astati. Rasman, thank you. Ya, Bu Elia, Esther, Lenton. Tuhan Yesus memberkati ya. Suci, Terima kasih. silakan selamat istirahat ya. Pak Selamat Budi. bobo, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Berkati. Oke. Terima kasih.